Assalamualaikum pemirsa Hasanah. Menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya, yaitu ars, langit, bintang, bumi, air, dan lainnya. Dan salah satu makhluk yang Allah SWT ciptakan setelah ars dan angin adalah pena. Ia ditugasi untuk menulis semua takdir segala sesuatu sampai datangnya kiamat. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi menyatakan, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah ars, air, dan angin adalah kolam, pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Pena Allah SWT tentu berbeda dengan pena ciptaan manusia, namun fungsinya sama, untuk menulis. Kini manusia membuat pena dengan beragam bentuknya dan beragam fungsinya. Salah satunya pensil warna-warni. Pensil-pensil warna ini berasal dari pohon. Papan kayu yang disebut slide ini yang menjadi bahan pembuatan pensil warna. Kayu-kayu ini berasal dari kayu jenis linden yang memiliki kandungan air kurang dari 5% sehingga mudah dibentuk dan tak gampang patah. Proses produksi dimulai dengan membuat alur-alur pada papan ini. Masing-masing alur dibentuk dengan mata pisau khusus. Setelah itu, lapisi alur dengan lem. Lem ini berfungsi untuk merekatkan papan kayu dengan isi pensilnya. Isi pensil warna berbeda dengan pensil biasa. Kalau pensil biasa memakai bahan grafit atau karbon, untuk pensil warna bahannya tanah liat, lilin, dan pewarna. Insya Allah aman untuk anak-anak. Tahap selanjutnya, tempel isi pensil dengan papan lagi di atasnya. Hasil penempelan dua papan ini disebut dengan sandwich. Selanjutnya ke proses stamping, yaitu kedua papan kayu direkatkan agar menempel dengan kuat dan lemnya pun cepat kering. Potong pensil dengan standar panjang pensil warna yang akan dibuat, yaitu 176 mm. Lalu bentuk batang pensil dengan mata pisau khusus. Lalu masuk ke proses pewarnaan. Batang pensil akan diberi cat dasar agar tertutup pori-pori pensilnya. Kemudian warnai sesuai isian warna pensilnya. Wah, tidak boleh salah nih. Lalu beri lapisan bening agar warnanya tidak cepat pudar. Nah, ini namanya pensil stamping. Fungsinya untuk memberi label pada pensil warna. Selanjutnya, pensil masuk ke mesin raut. Ujung pensil akan diraut dan keluar dengan hasil rautan yang seragam. Nah, siap dipakai. Jika buatan manusia saja bisa bermanfaat dan demikian bagus, lalu bagaimana penanya Allah SWT? Tentu jauh lebih bagus dari ciptaan manusia. Dalam Al-Quran secara eksplisit, kata kolam yang berarti pena disebut sebanyak 3 kali, yaitu pada surah Al-Alaq, surah Al-Qalam, dan surah Luqman. Ibnu Katsir menegaskan bahwa kata wa al-qalami atau demi pena adalah sumpah Allah pertama dalam Al-Quran yang turun tidak lama setelah 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Para ulama tafsir berpendapat bahwa segala sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah SWT adalah sesuatu yang mulia dan bernilai. Dalam hal ini, ketika Allah bersumpah dengan pena, maka Allah ingin menunjukkan betapa pentingnya pena dalam kehidupan kita. Dengan pena, ilmu pengetahuan di jagat raya ini bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia, yakni dengan ditulis, dibukukan, dan diterbitkan. Dengan pena pula, ilmuwan mengabdikan karya-karya mereka untuk mencerdaskan masyarakat. Bisa dibayangkan jika dunia tanpa pena atau alat tulis lainnya, semua ilmu pengetahuan akan sirna di telan zaman.